Perkenalkan, nama saya Asfia Hayati dengan NIM 23110162200006 dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Saya membuat sebuah aplikasi bernama Vias Library. Vias Library ini adalah sebuah aplikasi perpustakaan yang berfungsi untuk memudahkan user dalam mengelola peminjaman, penambahan, pengurutan, dan pencarian buku. Di sini saya menggunakan 5 frame. Yang pertama ada frame loading, kemudian ada registrasi, menu, peminjaman, dan terakhir adalah menu buku. Di dalam menu loading, ini bisa dilihat pada frame login ini mensimulasikan progress loading dengan meningkatkan nilai progress bar dari 0% hingga 100% secara bertahap. Bisa dilihat di sini ada try catch digunakan untuk menangani kemungkinan kesalahan yang terjadi selama eksekusi try. Tetapi di sini tidak ada tindakan yang diambil karena exception ini kosong. Di bawah sini ada perulangan for yang berjalan dari 0 hingga 100 dengan increment 1 pada setiap iterasi. Treat sleep di sini artinya berhenti sementara selama 100 milidetik sebelum melanjutkan eksekusi. Thread sleep ini digunakan untuk memperlambat perulangan sehingga progress loading ini terlihat berjalan secara bertahap. Terus pada bagian persentasenya ini dikonversi nilai i menjadi string untuk menampilkan persentase progress loading yang sedang berjalan. Persentase di sini ada di bagian yang ini. Pada bagian desain ini, di yang tulisan Welcome to Vias Library, ini saya menggunakan label, persentasenya ini juga menggunakan label, dan yang ini variable name-nya adalah progress, ini memakai progress bar. Selain itu, pada progress, ini kita set value-nya menjadi i, agar dia mengikuti nilai i yang terus bertambah hingga 100. Setelah perulangan ini selesai, ini bisa dilihat G option pane. Ini sebelumnya kita import di bagian atas ini Javax Swing G option pane. Untuk menampilkan pesan dialog dengan menggunakan G option pane yang sudah diimpor tadi pada kelas loading ini. Selain itu, di bawah sini ada private void set icon. Ini digunakan untuk mengubah icon yang awalnya itu icon Java menjadi icon yang sesuai dengan aplikasi yang saya buat ini. Di sini codingannya yaitu set icon image, kita menggunakan Java AWT toolkit yang kita import di bagian atas sini terlebih dahulu, import Java AWT toolkit. Dan di bagian public loadingnya ini di atas init component ini kita panggil dia set icon. Setelah itu kita ambil sebuah image yang terdapat pada kelas resource-nya, namanya library png. Jadi nanti terlihat di bagian icon itu berubah menjadi icon yang sudah diambil dari resource ini.
Selanjutnya kita ke frame registrasi. Di frame registrasi ini sama seperti sebelumnya untuk mengimport Java Option Fan dan AWT Toolkit terlebih dahulu, karena semua frame yang saya buat ini di dalamnya terdapat message dialog dan icon yang sama gitu. Jadi di sini kita import Joy Option Fan, kemudian import AWT Toolkit. Terus di registrasi kita panggil set icon untuk mengubah icon yang icon Java sesuai apa yang kita inginkan kayak gitu. Kemudian kita lihat desainnya terlebih dahulu. Nah, di bagian atas ini saya menggunakan label, dan di bawah label pendaftaran ini juga ada label kosong yang nantinya akan diisi oleh message dialog. Terus username ini saya menggunakan label, passwordnya juga label, dan yang kotak putih ini text field yang nama variabelnya itu adalah user, dan yang di bawah ini juga text field yang nama variabelnya itu pass. Dan di bawah sini ada tombol daftar dan reset yang menggunakan button. Kita kembali lagi ke source-nya. Di bagian ketika kita mengklik tombol daftar, action yang akan terjadi adalah yang pertama, saya membuat boolean untuk mengecek username dan password, dimana ketika si username itu kosong dan si password itu kosong, ada kondisi di dalamnya. Ketika cek username dan cek password itu kosong, maka akan menampilkan sebuah teks di label tadi. Teksnya adalah username dan password tidak boleh kosong. Setelah itu, jika tidak kosong, jika selain itu artinya label yang di bawah pendaftaran tadi kita kosongkan dan menampilkan sebuah message dialog, pendaftaran telah berhasil. Dan setelah pendaftaran ini berhasil, saya akan menampilkan menu. Menu ini apa? Menu ini adalah frame selanjutnya yang akan otomatis muncul, dan ini visible true, artinya dia akan tampil. Dan di sini this post, frame ini maksudnya adalah frame ini akan tertutup ketika si menu tampil atau frame menu ini berjalan atau true kayak gitu. Selanjutnya kita ke frame menu. Di frame menu ini sama kurang lebih untuk importnya option pen dan toolkit untuk mengubah icon. Kita langsung saja ke desainnya. Desainnya ini di menu ini saya menggunakan label, dan untuk peminjaman buku ini menggunakan radio button. Untuk gambar image-nya ini saya menggunakan label. Terus di sini ada satu button, yaitu button proses. Dan ketika button proses ini ditekan atau diklik, maka ada kondisi di dalamnya, yaitu jika variabel pinjam ini yang bagian ini, variabel pinjam ini di select atau dipilih oleh user, maka frame peminjaman ini akan tampil atau bersifat true, dan frame menu ini akan dispose atau ditutup. Selain itu, jika buku yang dipilih oleh user, maka
frame buku akan tampil atau bersifat true, dan frame menu ini yang sedang diterjalankan itu akan tertutup. Habis itu, selain kedua kondisi tadi, akan menampilkan message dialog, pilih menu. Selanjutnya kita ke frame peminjaman. Ketika menu peminjaman ini dipilih oleh user, di bagian peminjaman ini kita ke desain dulu ya. Untuk desain di sini nama peminjam ini menggunakan label, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali ini juga menggunakan label. Dan untuk kotak di atas ini variabel name-nya itu field nama. Kemudian buku ini menggunakan combo box. Terus di sini saya menggunakan date chooser 2 buah. Dan di sini ada button yang saya set ikonnya berubah menjadi ini untuk simpan, ini untuk reset, dan yang ini untuk keluar. Dan di bawah sini saya memakai table untuk menampilkan nanti data peminjam yang akan muncul di bagian table ini setelah disimpan kayak gitu. Kita langsung aja ke source-nya. Sebelumnya untuk G-Option Pen dan Awt Toolkit ini sama seperti frame yang lain. Kemudian di sini ada tambahan import untuk Java date format. Ini format yang harus sesuai dengan inputan user. Kemudian default table model ini untuk menampilkan data yang diisi oleh user ke dalam table yang tadi. Kemudian kita ke bagian button simpan. Ketika user mengklik button simpan, itu di sini saya menginisialisasi variabel dulu. Untuk string nama ini kita ambil get text dari inputan user, kemudian menyimpannya dalam variabel nama tadi. Kemudian string judul ini string judul get select. Mengambil item, artinya kita mengambil item yang dipilih dari komponen judul buku dan menyimpannya dalam variabel judul kayak gitu. Kemudian simple date format ini saya menggunakan format tanggal, bulan, dan kemudian tahun. Ini untuk memformat tanggal. Kemudian string tanggal pinjam dan string tanggal kembali ini string kosong untuk menyimpan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Di dalam sini ada kondisi if jika tanggal pinjam ini tidak kosong, maka tanggal tersebut menggunakan simple date format yang tadi di atas sini, dan simpan tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini nama variabel di sini. Nah, jika tanggal kembali tidak kosong, format tanggal tersebut menggunakan simple date format dan simpan dalam tanggal kembali, yaitu di bagian variabel ini tanggal kembali. Setelah itu, jika nama itu kosong, kita akan memeriksa nih apakah ada input yang kosong atau belum diisi dengan benar. Di sini kan ada nama, kemudian judul, dan tanggal pinjam serta tanggal kembali. Jika kosong, maka akan
muncul sebuah option pen dialog, message dialog berisikan harap lengkapi data terlebih dahulu. Dan kemudian jika selain itu, artinya nama, judul, tanggal ini sudah diinputkan oleh user, tidak kosong, maka di sini default table model. Si tampilan table get model. Tampilan table ini adalah nama variabel table di sini. Nah, dia akan mendapatkan model sesuai dengan inputan user. Setelah itu setelah input ini tadi sudah lengkap kan, si tampil ini, default table model tampil ini akan menambahkan baris baru dengan data yang diambil dari inputan user. Dan setelah itu tampil pesan dialog, data telah tersimpan. Untuk button reset ini kita kosongkan set text, selected item, pilih set date null, set date tanggal kembalinya juga null. Kita kembalikanlah seperti sebelumnya tanpa isian oleh user. Tersisa data yang telah diinput oleh user yang telah disimpan di dalam table kayak gitu. Untuk button keluar ini untuk kita kembali ke menu lagi. Jadi di sini kita panggil frame menunya visible true, kemudian frame yang peminjaman ini kita dispose. Begitu. Kemudian terakhir kita ke frame buku. Frame buku ini kita sama seperti frame yang lain. Pada umumnya kita mengimport option pen dan toolkit untuk mengubah icon. Di public buku kita set icon dulu, dan di sini kita bikin sebuah ini. Kita ke desain dulu aja deh. Di desain ini ada dua bagian. Yang ini daftar buku. Ini saya menggunakan list ya. List. Ini text field untuk mengambil inputan user. Nama variabelnya itu field buku. Kalau yang ini nama variabelnya list buku. Dan di sini ada 5 button, tambah buku, variabel name-nya btn tambah, kemudian ada reset, variabel name-nya adalah reset, kemudian ada cari buku dengan variabel name btn search, kemudian ada keluar dengan variabel name keluar, dan yang terakhir ada sorting buku dengan variabel name btn sort. Setelah itu baru kita ke search. Di search kita bikin menu buku, new Java Swing default list model untuk mengambil model list. Nah, list buku kita set model menjadi menu buku. Si list buku tadi kan nama variabel kita untuk list, kita set ke model untuk menu buku yang ini. Setelah itu kita ke action perform. Untuk ketika si user memilih button tambah, di sini kita bikin inisialisasi dulu string nama buku.
untuk mengambil inputan user di field buku getText kayak gitu. Dan di sini ada kondisi if jika nama buku ini tidak kosong, menu buku si model ini tadi akan menambahkan nama buku. Nah, yang ini inputan user. Jadi, ketika user menginputkan sebuah buku di dalam variabel list itu akan tertambah elemen kayak gitu. Kemudian inputannya kosong setelah nama bukunya itu dipindahkan ke model list. Jika selain itu, artinya ketika user tidak ada menginputkan apapun untuk ditambahkan, ada message dialog. Tidak ada buku yang bisa ditambahkan. Ketika user mengklik button sort, nah di sini ada private void btn action perform sort. Ini saya memanggil sebuah metode, di mana metode menu buku yang ada di bawah sini. Coba kita lihat nah ini saya membuat sebuah metode untuk melakukan sorting. Di sini kita buat metode public static void sort java swing default list model menu buku. Jika menu buku ini kosong, artinya tidak ada inputan oleh user atau tidak ada buku yang ditambahkan oleh user, maka akan muncul sebuah message dialog, buku tidak tersedia. Jika buku ini tidak kosong, list bukunya itu tidak kosong, maka dia akan mengurutkan elemen di dalam ini secara alfabet, sesuai urutan alfabet yaitu A sampai Z, di mana menggunakan di sini saya menggunakan algoritma bubble sort. Nah, di sini jika proses pengurutannya itu telah selesai, atau jika list buku itu sudah diurutkan, prosesnya ini akan berhenti. Di sini break. Nah, kode di sini itu fungsinya untuk mencari buku. Maksudnya mengurutkan buku. Sesuai urutan alfabet. Setelah itu kita kembali ke atas. Ketika user memilih button search di sini, untuk mencari buku fungsinya, kita inisialisasi dulu string cari buku. Cari buku, field buku, inputan user to lowercase. Jadi kode-kode di dalam button search ini fungsinya untuk mencari buku dalam list buku berdasarkan tambahan oleh user tadi kan nama bukunya. Kemudian proses pencarian ini tidak memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. To lowercase-nya tadi dia tidak memperhatikan huruf besar ataupun huruf kecil karena dia sudah inputannya itu sudah dirubah menjadi huruf kecil sebelum dibandingkan, sebelum masuk ke dalam if else di sini. Di sini jika
buku ini kosong, jika list bukunya itu kosong, dia akan menampilkan sebuah message dialog buku tidak tersedia, sama seperti sebelumnya. Dan kemudian jika selain itu ada if lagi nih di dalamnya. Jika buku ditemukan, elemen tersebut dipilih dalam list buku dan pesan message dialog akan ditampilkan. Buku ditemukan pada indeks ke kayak berapa sesuai dengan indeks di mana buku tersebut berada. Setelah itu break, setelah ditemukan berhenti. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul message dialog buku, nama buku tadi, nama buku yang ingin cari tidak ditemukan. Dan selain itu, di luar kondisi ini, ketika list buku ini ada misalkan, tapi user ini belum menginputkan nama buku di dalam inputan user, maka akan tampil message dialog, inputkan nama buku yang ingin dicari. Udah, untuk ini action lain ada reset. Reset ini kita hapus semuanya dari list dan inputan user. Kita clear dan set text menjadi kosong. Setelah itu ada button keluar tadi. Nah, button keluar ini sama seperti di peminjaman. Di frame peminjaman kita akan menampilkan frame menu dengan visible true menunya. Kemudian frame yang buku ini kita dispose. Udah sih. Mungkin langsung saja kita ke demonstrasi program. Kita ke frame loading, kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan tampil. Ini bagian set icon yang saya maksud. Berubah menjadi library png. Nah, ini pengguna akan ditampilkan sebuah message. Klik OK untuk melanjutkan. Di sini ketika user tidak menginputkan apapun, username atau password, ketika user mengklik daftar, nah di sini akan muncul username dan password tidak boleh kosong. Itu kita inputkan nama user. Kita buat password dan daftar. Kita reset misalkan. Sebelum daftar kita reset dulu deh. Nah, ini akan hilang karena sudah kita set text. Dan kita masukkan lagi nih. Daftar. Nah, di sini akan muncul message dialog pendaftaran telah berhasil. Akan lanjut ke frame berikutnya, yaitu frame menu. Di menu kita milih bagian radio buttonnya. Seandainya tidak ada yang kita pilih dan kemudian user ini mengklik button proses, akan muncul message dialog pilih menu. Oke, kita pilih. Misalnya kita ke peminjaman, kemudian klik di proses, akan
Berlanjut ke frame peminjaman. Di frame peminjaman, user ini harus menginputkan nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Jika user tidak menginputkan data-data yang diminta dan dia mengklik button bergambar ini, yaitu save, akan muncul pesan peringatan. Harap lengkapi data terlebih dahulu. Misalkan kita inputkan Asvia Hayati. Pilih, misalnya di sini ada beberapa nama buku, kita pilih pemrograman, misalkan tanggal pinjamnya kita klik di bagian ini, kita set misalnya tanggal 15, tanggal kembalinya itu 22, dan kita simpan, akan muncul nih, data Anda telah tersimpan, terima kasih telah berkunjung. Kemudian untuk menginputkan lagi, untuk kita menambahkan data user, kita klik reset, dia akan menghapus ini. Kita input lagi, misalkan Asvia, judul bukunya misalkan matematika. Nah, tanggal pinjam ini kan tadi kita simple date format. Seandainya user menginput manual tanpa memilih di bagian date chooser ini, misalkan 30 Januari 2024, di sini 6 Februari 2024. Nah, kita simpan, dia akan muncul harap lengkapi data terlebih dahulu. Dan di sini juga tulisannya berwarna merah yang harusnya berwarna hitam. Kayak kita harus mengklik di bagian date choosernya, kita pilih tanggal, misalnya 2025 di bulan Oktober, tanggal 22, tanggal kembalinya misalnya kita simpan. Nah, kembali lagi dia menambahkan data, dan ini juga bertambah ini yang dimaksud add row tadi di bagian search. Kemudian kita pilih keluar ini untuk kembali ke menu. Nah, kita bisa memilih lagi, misalkan kita memilih frame menu, kita ke frame buku, button proses. Nah, di sini user harus menginput nama buku, misalkan matematika. Kita tambah buku, dia akan muncul di sini. Di list buku, di sini kosong. Kemudian kita input lagi, misalnya pemrograman, statistika, habis itu misalkan IPA, agama, bahasa, setelah list ini kita isi dengan menambahkan nama buku, kemudian misalnya kita ingin mencari buku. Mencari buku ini, ketika input ini kosong, dia akan tampil inputkan nama buku yang ingin dicari. Ketika buku yang ingin kita cari ini terdapat di dalam list buku, daftar buku, misalnya kita mencari pemrograman misalkan cari buku. Nah, dia akan muncul buku pemrograman,
ditemukan pada indeks ke-1. Setelah itu kita hapus. Kita misalkan nyari buku apa ya? Misalkan buku IPS. Cari. Nah, buku IPS tidak ditemukan karena tidak terdapat di dalam daftar buku ini. Setelah itu untuk sorting kita tidak perlu menginput mengisi input ini, kita tinggal klik button sort. Nah, dia sudah berurutan dari A sesuai urutan alfabet. Dan ketika kita cari lagi bukunya, misalnya statistika, indeksnya pun bakalan berubah. Seandainya ini user ini mengklik reset, listnya terhapus, inputan juga kosong, kemudian kita sort, misalkan akan muncul nih buku tidak tersedia. Terus keluar, kalau keluar user akan kembali ke frame menu, begitu seterusnya sampai user ini mengklik close di bagian kanan atas ini. Aplikasi pun berhenti berjalan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.